Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resdayana, NIM 190388201072, mata kuliah psikolinguistik. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian akhir semester UAS pada MK psikolinguistik. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang neurologi. Nah, neurologi merupakan cabang ilmu dalam bidang kedokteran yang berfokus pada otak dan sistem saraf, di mana dokter spesialis yang menangani penyakit dan segala jenis pengobatan pada gangguan terkait otak dan sistem saraf biasa dikenal dengan neurologis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian neurologi bahasa. Nah, jadi neurologi linguistik adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat. Nah, neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Itu menurut Subyakto dan Nababan pada tahun 1992 107. Nah, strategi, fungsi, dan pertumbuhan otak. Nah, yang pertama yaitu struktur otak. Otak, cerebrum, dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Nah, komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi yaitu saraf spinal dan saraf otak sebagian besar berada di luar kedua ruang tadi. Nah, otak seorang bayi ketika baru lahir dilahirkan beratnya hanya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Nah, sedangkan makhluk primata lain seperti kera dan simpanse adalah 70% dari otak dewasanya. Itu menurut Menyuk tahun 1971 31. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa manusia kiranya telah dikoordinatkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara cepat. Nah, sedangkan dalam soal pemakaian otak, sebagian besar otak manusia untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, sedangkan binatang seperti simpanse banyak memakai otaknya untuk kebutuhan fisik. Nah, perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya disebut manusiawi, sedangkan bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrol alat ujar, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting, sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain lebih banyak dikendalikan oleh insting dan perbuatan manusia bukan hanya karena insting. Nah, dilihat dari atas, otak terdiri dari dua hemisfer belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh korpus kolosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar dan disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus occipitalis, dan terakhir yaitu
lobus temporalis. Nah, yang kedua yaitu fungsi otak. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berkelok-kelok membentuk lekukan disebut sulcus dan benjolan disebut gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak yang disebut korteks cerebri itu menjadi lebih luas. Nah, korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal dari kata korteks. Nah, fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi, gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau disebut dengan bahasa. Nah, genus yang terdapat pada konteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan konteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Andaikan konteks elementer hemisferis kanan tepat pusat pergerakan tubuh rusak, maka akan terjadi kelumpuhan pada sistem tubuh sebelah kiri dan sebaliknya pula. Yang ketiga yaitu pertumbuhan otak. Nah, secara pertumbuhannya, otak manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari kandungan hingga masa akhir remaja. Pertanyaannya, apakah setelah akhir remaja atau dewasa sampai tua masih ada pertumbuhan itu? Dalam penjabaran yang panjang tentang pertumbuhan otak pada buku Abdul Khair tahun 2009 ditemukan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan ada pertumbuhan pada otak manusia pada masa yang dinyatakan tadi. Namun pertumbuhan itu terjadi dengan sangat lambat. Kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada tubuh manusia yang sering terjadi di usia tua pun sebenarnya dapat diperbaiki. Artinya seperti bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami pertumbuhan dan perbaikan layaknya kulit manusia, di mana jika ada sel yang mati maka akan ada juga kemungkinan pertumbuhan sel baru, dan ini dapat terjadi sepanjang waktu bagi manusia, hanya saja tergantung dalam masa atau fase usia dan faktor pendukung lainnya seperti kesehatan dan nutrisi pada manusia tersebut. Nah, perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Paul P. tahun 1987 terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama pertumbuhan pembentukan tabung neural. Yang kedua yaitu profilerasi salur untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga yaitu perpindahan selular dari germinal subpendemental ke konteks. Yang keempat yaitu diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya perkembangan akson dan dendritri dari penyebab bertambahnya sinaps. Yang terakhir yaitu eliminasi selektif neuron, sinaps dan sebagainya untuk spesifikasi. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu fungsi kebebasan otak. Nah, sudah dikemukakan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Nah, fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer
kiri, bagian orang yang tidak kidal. Nah, cetak tangan kanan right handle. Nah, hemisfer kiri ini disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa, dan korteksnya dinamakan korteks dewasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang dimiliki dominan atau inferior. Nah, hemisfer dominan lebih berat, lebih besar girusnya, dan lebih panjang. Juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan untuk fungsi emosi, lagu, isyarat, baik yang emosional maupun verbal. Nah, hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa. Tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seorang akan menjadi monoton. Nah, tak ada prosodi tanpa menempatkan adanya emosi dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Selanjutnya yaitu penentuan dan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak dalam kaitannya dengan fungsi bicara bahasa dan fungsi-fungsi lainnya. Pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang sehat. Nah, pada tahun 1848, Pines Gage, seorang pekerja jalan kereta api di negara bagian Vermont, Amerika Serikat, akibat ledakan bagian depan kepalanya terkena lemparan balok bantalan rel dan mencederainya. Nah, Frommik dan Redmond tahun 1974. Saat itu dikabarkan GG yang terkena lemparan balok itu tidak akan sembuh. Namun sebulan kemudian ternyata dia sembuh dan dapat bekerja kembali dan tidak terkena kerusakan pada indera penglihatan maupun ucapannya. Dia tetap berbicara dengan lancar berdasarkan peristiwa yang dialami Pines. GG ini dapat disimpulkan bahwa daerah kemampuan berbahasa tidak terletak di bagian depan otak. Hal ini membantah pendapat Franz Joseph Gall tahun 1757 sampai 1828 yang mengatakan bahwa kemampuan memori verbal mempunyai pusat di bagian depan otak. Itu Kusuno Putro tahun 1981. Nah, itulah fungsi kebebasan otak. Selanjutnya yaitu teori literalisasi. Nah, berikut dikemukakan beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori literalisasi, yaitu pertama, tes menyimak rangkap, dictate listening. Nah, tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Broadbent tahun 1954, lalu banyak dilakukan oleh Kimura tahun 1963 sampai 1964 dan Link tahun 1969. Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja anggota tubuh sebelah kiri. Nah, yang kedua yaitu tes simulus electrical stimulation of brain. Nah, dengan tes ini pusat bahasa pada otak distimuluskan dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri. Talamus sama dengan satu struktur jaringan jauh di dalam otak sehingga menimbulkan anomia, di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia masih lancar bercakap.
bercakap-cakap. Stimulus elektris yang sama yang dilakukan terhadap hemisfer kanan melalui talamus lateral kanan tidak menyebabkan terjadinya anomia. Stimulus elektris ini membuktikan bahwa lateralisasi hemisfer kiri untuk bahasa telah merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Yang ketiga yaitu tes grafik kegiatan elektris encephalography. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap dan kalau ada bagian manakala yang giat mendapatkan aliran listrik itu. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Sharp tahun 1967 dan yang pertama kali yang menggunakan adalah Whittaker tahun 1961, namun yang pertama kali melaporkan setelah merekam grafik elektrik itu adalah MC Adam dan Whittaker. Kedua mencatat bahwa kegiatan elektrik itu terdapat pada hemisfer kiri dan lokasinya terdapat pada medan Broca yang mereka sebut sebagai daerah frontal inferior hemisfer kiri otak. Grafik kegiatan elektrik seperti ini tidak terdapat pada hemisfer kanan. Nah, yang keempat yaitu tes WADA atau disebut dengan tes amisal. Nah, tes WADA ini pertama kali dikemukakan oleh pakar Jepang bernama J. Wada tahun 1959. Dalam tes ini obat sodium amisal ini diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu otak. Belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara. Jika hemisfer kanan yang dikumpulkan sodium amisal ini, maka anggota-anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali. Namun fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali dan orang yang diteliti ini dapat bercakap-cakap dengan normal seperti biasa. Apabila hemisfer kiri dan yang diberi sodium amisal, maka anggota badan sebelah kanan menjadi lumpuh, termasuk fungsi bahasa. Hasil tes ini membuktikan bahwa pusat bahasa berada pada hemisfer kiri. Yang kelima yaitu teknik psikologi langsung. Nah, teknik ini dilakukan oleh Kohn pada tahun 1971 untuk memperkuat hasil yang dilakukan dengan teknik psikopsikologi, yaitu teknik menyimak rangkap seperti yang diterangkan pada bagian A. Pada tes menyimak rangkap menyangkut juga faktor psikologi karena subjek orang yang dites ditanyakan oleh orang yang mengetes apa yang dia dengar. Teknik psikologi langsung ini merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak dengan cara seperti yang dijelaskan pada C di atas. Setelah ke telinga kiri dan di telinga kanan secara berturut-turut diperdengarkan dengan bunyi bising dan bunyi ujaran biasa. Ternyata suara bising terekam dengan baik hemisfer kanan, sedangkan bunyi ujaran bahasa terekam dengan baik pada hemisfer kiri. Nah, yang keenam yaitu teknik belah dua otak. Pada teknik ini kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Gazzaniga tahun 1970 dengan Simanjuntak tahun 1990.
Nah, kemudian pada tangan kiri pasien orang yang diteliti yang matanya ditutup dengan kain diletakkan sebelah benda, misalkan anak kucing. Ternyata subjek orang yang diteliti itu mengenal benda itu dengan melakukan gerakan membuka pintu dengan menggunakan anak kucing itu, tetapi ia tidak dapat menyebutkan nama benda itu. Mengapa? Karena penyebutan nama benda dilandasi oleh hemisfer kiri, sedangkan tangan kiri yang memegang benda itu dilandasi dengan hemisfer kanan. Dengan kata lain, hemisfer kiri tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh hemisfer kanan karena hubungan keduanya telah diputuskan. Jadi dengan memutuskan korpus kolosum itu, pasien tidak lagi mempunyai satu akal melainkan mempunyai dua akal. Gazzaniga tahun 1973 dalam Simanjuntak tahun 1990. Nah, selanjutnya yaitu teori lokalisasi. Teori lokalisasi atau lazim juga disebut pandangan lokalisasi berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Seperti sudah disebut sebelumnya, ada beberapa cara lain untuk menentukan teori lokalisasi ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik stimulus elektrik, di mana teknik ini dilakukan dengan cara menstimulasi bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik, seperti yang telah dilakukan dua ahli bedah saraf Vaniel dan Robert tahun 1959 pada waktu proses pengobatan bedah saraf pasien-pasien otak. Nah, semua permukaan korteks hemisfer kiri secara bergiliran telah mereka stimulasi dengan aliran listrik. Mereka menemukan pada 3 bagian saja yang terdapat kelainan-kelainan yang merusak bahasa. Ketiga tempat itu adalah bagian depan gyrus tengah sebelah bawah lobus depan kiri, yaitu bagian yang sekarang dikenal dengan daerah medan Broca. Yang kedua yaitu bagian atau medan temporo parietal posterior, yaitu yang sekarang dikenal dengan daerah medan Wernicke. Yang terakhir yaitu medan motor suplementer yang terdapat pada permukaan tengah belakang korteks sebelah kiri, yaitu yang sekarang dikenal sebagai korteks motor. Yang kedua yaitu teknik perbedaan anatomi otak. Dalam beberapa literatur mengenai teori lokalisasi muncul satu pertanyaan: jika pusat-pusat bahasa yang berada pada hemisfer kiri, tentulah kedua hemisfer itu, kiri dan kanan, tidak simetris. Hemisfer kiri tentu lebih besar daripada hemisfer kanan. Benarkah? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, Geswitch dan Lepistes tahun 1968 telah menganalisis secara terperinci 100 otak manusia normal setelah mereka meninggal. Keduanya menemukan bahwa planet temporal yaitu daerah di belakang Kinross Hertz, jadi daerah-daerah bahasa medan Wernicke juga lebih besar pada hemisfer kiri. Bahkan perbedaan ini dapat berlangsung dilihat dengan mata. Nah, yang terakhir yaitu cara melihat otak dengan PET, positron emission tomography. Nah, cara ini membuktikan teori literalisasi dan
Lokalisasi adalah dengan cara melihat otak secara langsung dengan menggunakan alat yang disebut PET. Dengan PET ini kita melihat bagian-bagian otak, terutama bagian-bagian konteks. Pada waktu bagian-bagian itu sedang berfungsi, caranya setengah jam sebelum kepala pasien dimasukkan ke dalam PET, cairan glukosa beradioaktif diinjeksikan ke lengannya. Jika suatu bagian otak bekerja aktif, dia memerlukan glukosa yang banyak, maka dengan pertolongan glukosa, proses-proses pemikiran dalam otak yang bekerja dan memerlukan glukosa akan tetap bersinar, berlawanan, berwarna merah dan bergerak-gerak. Nah, yang F yaitu mengenai otak wanita. Nah, penelitian yang telah dilakukan oleh Paul Broca menyatakan bahwa otak pria lebih besar daripada otak wanita, sehingga dikatakan otak pria lebih berfungsi baik, lebih cerdas, dan memiliki kelebihan lain jika dibandingkan dengan otak wanita. Namun hal ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Perbedaan mendasar antara otak pria dengan wanita adalah pada cara kerjanya. Nah, di mana temuan ini kemudian dijadikan dasar atau pegangan para ahli dalam berbagai bidang untuk memperlakukan wanita berbeda daripada pria. Telah dibuktikan bahwa otak wanita berfungsi secara berbeda dengan otak pria. Dan dalam beberapa hal perbedaan itu membuat wanita lebih unggul daripada letak keunggulan. Di manakah letak keunggulan otak wanita? Yang pertama yaitu otak wanita lebih seimbang. Nah, Dr. Raquel Gore, psikiater dari Universitas California, mengatakan bahwa memang tidak ada eta seseorang ahli pun bisa menyodorkan kesimpulan pada arti perbedaan fisik otak pria dan otak wanita dalam ukuran, struktur, dan kepekaan itu. Namun yang jelas meskipun otak pria dan wanita melakukan pekerjaan yang sama, tetapi cara bekerja keduanya berbeda. Nah, asumsi adanya perbedaan cara kerja otak pria dan wanita itu terutama dikukuhkan oleh perbedaan kepadatan sel-sel saraf atau neuron pada suatu daerah di otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lepas dari ukuran daerah tertentu, otak wanita lebih banyak neuron daripada otak pria. Perlu dicatat, semakin banyak jumlah neuron di suatu daerah, maka kuat fungsi otak di sana. Umpamanya kesan cerewet dalam arti positif yang melekat pada wanita, dan arti memiliki kemampuan verbal yang tinggi ternyata dapat dilacak oleh otaknya. Daerah otak wanita menguras kemampuan kognitif tingkat tinggi, antara lain kemampuan berbahasa. Lebih banyak neuronnya dibandingkan dengan daerah yang sama pada otak pria. Nah, pembahasan itu dapat dilihat dalam buku Abdul Khair tahun 2009 pada halaman 133 bahwa dikatakan otak wanita lebih seimbang dibandingkan otak pria. Hal ini dinyatakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mark George bahwa ada cara kerja otak wanita lebih luas dari pria. Wanita dalam menanggapi suatu hal akan ikut memfungsikan bagian yang dinamakan inteligensi emosional atau sederhananya dinamakan perasaan. Wanita lebih bisa menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Misalnya, wanitalah yang lebih dahulu mendeteksi anak yang sedang menyembunyikan kemurungannya, atau pada persoalan teman kantor yang sedang punya masalah atau suami yang sedang gelisah. Jadi dengan adanya kerjasama emosi, rasio, dan intuisi menyebabkan wanita tidak melihat segala sesuatu secara
apa adanya seperti yang dilakukan pria. Nah, yang kedua yaitu otak wanita lebih tajam. Menurut Dr. Thomas Croft dan sejumlah ahli, Femina 17 sampai 23 Januari 1999 telah melakukan pengujian indera pada 50 wanita dari berbagai negara bagian Amerika Serikat. Nah, di mana menemukan bukti bahwa wanita lebih banyak mengingat detail, asosiasi, dan pengalaman pribadinya dibandingkan pria. Daya ingat wanita akan kosakata dan namun jenis jauh lebih awet dibandingkan pria, karena otak wanita mempunyai cara unik dalam menyimpan informasi ke dalam memorinya, yaitu dengan cara menyangkutkannya pada daerah emosi dengan menggunakan lebih banyak hemisfer kanannya yang memproses emosi. Nah, penelitian ini juga menghasilkan bahwa penglihatan wanita lebih tajam daripada pria, meski diakui bahwa lebih banyak wanita yang lebih dulu memerlukan bantuan kacamata daripada pria. Penglihatan wanita lebih menurun sejak memasuki usia 35 sampai 44 tahun, sedangkan pria yang memulai 45 sampai 54 tahun. Pria juga relatif tidak tahan terhadap sinar terang. Begitu juga pendengaran wanita lebih tajam daripada pria. Pendengaran wanita selain lebih tajam juga mendengar lebih banyak ragam bunyi daripada pendengaran pria. Nah, yang ketiga yaitu lebih awet dan selektif. Dalam jurnal kedokteran Archives of Neurology terbitan tahun 1998, Femina Januari 1999 diungkapkan temuan bahwa otak pria menganut lebih cepat daripada otak wanita. Menurut Ruben Gould yang meneliti sendiri cara kerja otak pria menyusut 3 kali lebih cepat daripada otak wanita. Penyusutan ini membawa akibat perubahan yang nyata, antara lain makin tua seorang pria, daya ingatnya, konsentrasinya, dan kesabarannya ikut menyusut. Nah, wanita meskipun juga mengalami penyusutan jaringan secara menyeluruh ketika bertambah tua, tubuhnya pun cenderung untuk menghemat apa yang ada, termasuk otaknya. Ini pula menurut Ruben yang membuat harapan hidup wanita rata-rata lebih panjang daripada pria. Namun lebih awet belum tentu juga selalu lebih kuat, karena wanita tua lebih rentan terhadap penyakit Alzheimer 3 kali lipat dibanding pria. Para peneliti mengaitkan kerentanan ini dengan turunan hormon estrogen pada wanita berusia lanjut. Yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan otak membaca dengan kedua belah otak. Harian Media Indonesia 6 Januari 2000 menurunkan satu artikel berjudul Membaca dengan Kedua Belah Otak. Dalam artikel itu dikatakan dalam era globalisasi dewasa ini agar tidak ketinggalan informasi yang sudah mengglobal, orang harus membaca, namun pekerjaan membaca ini menjadi sukar bagi orang yang tidak bisa membaca di tempat yang bising, atau bagi orang yang tidak punya banyak waktu karena kesibukan dengan pekerjaannya. Meskipun demikian, bagi orang yang mempunyai tingkat kecepatan baca yang tinggi tertentu tidak jadi masalah. Masalahnya, apakah kecepatan membaca itu bisa dilatih? Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kecepatan baca ini bisa dilatih. Namun Daniel Alexander
lambannya kecepatan membaca dan minimnya daya ingat seseorang terhadap yang dibacanya adalah karena tidak terfokusnya mata pada apa yang dibacanya. Seringkali menghadapi sebuah halaman buku, mata lari ke deretan kata di seluruh halamannya, bukan pada satu deretan kalimat yang dibaca. Begitu juga adanya kata asing, kata sukar, atau kalimat yang menarik, menjadi tidak terfokusnya mata pada kalimat-kalimat yang harus dibaca. Sedangkan membaca secara zigzag atau melafalkan kata di dalam hati pada saat yang bersamaan juga menjadi faktor penyebab memperlambat waktu baca. Oleh karena itu, menurut Daniel Alexander, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengubah kebiasaan itu adalah membaca dengan runtut dari samping kiri ke samping kanan halaman dengan bantuan jari tangan yang digunakan untuk mengikuti baris demi baris kalimat tersebut. Mata harus dibiasakan untuk mengikuti rute ini secara tertib. Metode ini boleh dikatakan sepenuhnya tergantung pada koordinasi mata, jari, dan otak. Nah, pembahasan hewan. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada besar dan beratnya otak itu, melainkan juga pada fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya bisa disebut manusiawi, sedangkan pada otak hewan tidak ada. Karena ketidakadaan fungsi-fungsi yang disebut manusiawi inilah maka hewan-hewan tersebut tidak dapat berbicara atau berbahasa. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat banyak hewan seperti kuda, anjing, gajah, dan sebagainya yang bisa melakukan perintah yang diberikan. Di samping itu kita ketahui juga ada beberapa jenis burung seperti beo, nuri, dan kakak tua yang bisa diajari berbicara. Namun bagaimana persoalannya, benarkah hewan itu bisa diajar atau dilatih berbahasa? Nah, mengerti bahasa dan dapat berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun kemengertiannya itu sebenarnya bukanlah karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikoordinasikan. Kemudian kalau burung beo dan burung nuri dapat ngomong, bukanlah karena burung-burung itu dapat menirukan ujaran manusia yang didengar atau dilatihkan. Kalau kita mengacu pada teori generatif transformasi Chomsky yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah kemampuan untuk mengatasi kalimat-kalimat baru. Nah, kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar atau diucapkan orang. Meski bisa disimpulkan bahwa hewan-hewan itu tidak dapat berbahasa, burung beo dan burung nuri itu hanya bisa mengucapkan kalimat yang pernah didengarnya, tetapi tidak dapat membuktikan kalimat-kalimat baru. Nah, meskipun demikian, banyak pakar yang telah mencoba mengajarkan bahasa manusia pada hewan primata, hewan yang secara organis dekat dengan manusia. Nah, sekian pembahasan saya tentang neurologi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.